Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita bersama sehingga kita masih bisa untuk mengikuti kegiatan Inyak Sarugo, yaitu kegiatan yang membahas tentang adat dan budaya Minangkabau. Salawat beserta salam kabakih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, desanak kasadonyo, sebelum menonton video ko, kembali diingatkan untuk supaya jangan lupa like, komen dan subscribe channel ko, channel Inyak Sarugo, dan memfollow IG kami pitaruh_inyak dan juga Facebook kami Inyak Sarugo. Jadi video kali ko kita akan membahas tentang makan sihai dan ampek. Jadi makan sihai dan ampek ko sana diatur oleh syarak dan juga adat. Jadi diatur oleh syarak dan juga adat. Apa saja makan sihai dan ampek ke sana? Apa saja tata caranya? Pertama, mencuci tangan. Kedua, membaca basmalah. Ketiga, mengunyah dengan lumat atau lumik. Dan yang terakhir, membaca hamdalah. Kini kita bahas satu persatu. Itu pertama, apa yang dilakukan dalam makan sihai dan ampek ke sana, yaitu mencuci tangan. Sebagaimana yang kita ketahui di sana, mencuci tangan itu merupakan suatu kebersihan. Nah, kebersihan itu merupakan sangat dianjurkan dalam agama kita, karena kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Walaupun kita makan tidak pakai tangan, ya, tentunya kita makan pakai sendok, tapi tetap juga lah mencuci tangan, ya, karena itu diatur oleh syarak kita atau agama kita. Yang kedua, apa itu di sana? Membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Membaca basmalah kita lakukan sesudah mencuci tangan ketika akan kita memulai makan. Jadi apa tujuan kita membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan itu di sana? Supaya makan kita menjadi berkah, ya, supaya makan kita menjadi berkah. Itu tujuannya. Dan supaya apa? Makanan kita tidak bisa diikut satu oleh setan. Karena kalau kita tidak membaca basmalah, maka setan akan ikut satu puluh ketika kita makan. Ada dikisahkan di sana pada masa zaman Nabi Nuh, ketika membek kapal. Ketika membek kapal, jadi umat-umat Nabi Nuh ke satu adalah bakarajo. Tapi ada seorang orang yang selalu diperhatikan oleh Nabi Nuh. Ketika nyo makan, nak namu kanyang di sana. Habisnya makan, lapar lo liat, makan lo liat. Itunya. Jadi ketika pekerjaan yang lainnya lah selesai makan, tapi nyo seorang nak namu kanyang, harus makannya liat, lah kanyang makan liat. Jadi koko menjadi perhatian bagi Nabi Nuh, dan bagi orang itu sendiri, ya tentunya merasa heran, ya, atau bingung, karena nyo makan tidak pernah kanyang. Jadi ditanyalah oleh Nabi Nuh, ya, banyak tidak namu kanyang makan. Jadi apa jawaban Nabi Nuh? Karena inyo tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah. Jadi setelah itu diterapkannya makan dengan membaca basmalah. Jadi setelah itu nyo makan tidak terlalu banyak lah segetek, tapi nyo merasa kenyang dan merasa nikmat dan berkah dalamnya. Itu yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga apa di sana? Itu mengunyah dengan lumat atau mengunyah dengan lumik. Dengan halus. Jadi mengunyah makanan itu sampai halus. Itu bak kata syarak mengaturkan, kunyahlah makanan itu sebanyak
33 kali. 33 kali kunyahnya. Maka 33 kali anu disesuaikan dengan cara itu sesudah sholat zikirnya sebanyak 33 kali. Itu membaca tasbih, tahmid, dan juga takbir. Itunya. Jadi, itu juga diatur dalam makanan. Pas payo dibaca ketiga tuh, setiap kunyahnya awak lakukan itu kita mengingat Allah. Ya, kita berzikir. Apa gunanya supaya makanan kita menjadi berkah. Dan yang terakhir apa di sana? Itu membaca hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa gunanya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ada hadis yang menyebutkan man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, at-tahaddatsu bi ni'matillahi syukran wa tarkuha kufrun. Jadi apa arti dari hadis tadi itu? Barang siapa yang bersyukur dengan sedikit, pasti dia akan bersyukur dengan yang banyak. Barang siapa yang bisa berterima kasih kepada manusia, tentunya dia akan bisa berterima kasih kepada Allah. Ya, menyebut-nyebut nikmat Allah itu adalah syukur, dan meninggalkannya adalah kufur. Jadi itu yang di sana. Jadi kita harus berterima kasih atas segala nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Karena makanan apapun yang kita makan, semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah di sana penjelasan kita pada kali ini makan sihid dan ampe dalam adat dan juga syarat. Itu atas apa yang sampaikan, atas apa yang Ambo sampaikan tadi, Ambo mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Ambo memohon ampun, kepada manusia Ambo meminta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.